Terima kasih. Terima kasih banyak. Silahkan yang terakhir untuk sesi 2 ini. Baik, selamat siang Bu Anti, selamat siang kakak-kakak Asdos dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Desta Riza Akbar Dwi Pamungkas dengan NIM 80 2021 63. Saya mewakili dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa psikologi angkatan 2020 UKSW di masa pandemi. Untuk populasi yang kami ambil yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi yang mengambil kelas statistika A, sedangkan untuk sampelnya yaitu 32 mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2020 UKSW pada kelas statistik A. Next. Sebanyak 78,1% responden telah mengetahui tentang apa itu prokrastinasi, sedangkan sisanya belum mengetahuinya. Terdapat 93,9% responden sudah pernah melakukan penundaan terhadap tugas perkuliahan, sedangkan sisanya tidak pernah. Seberapa sering untuk melakukan perilaku prokrastinasi? Terdapat 53,1% responden sering dilakukan pada saat sedang jenuh dan bosan. 37,5% sering dilakukan saat tugas banyak, dan 9,4% sering dilakukan pada setiap pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku prokrastinasi di masa pandemi yaitu terdapat 39,4% responden yang menjawab tentang aktivitas lain yang menyenangkan seperti bermain handphone, terlalu banyak tugas kuliah sebanyak 36,4%, selanjutnya 9,1% sinyal internet yang tidak mendukung, dan 15,2% materi pembelajaran yang sulit dipahami. Dalam penelitian ini terdapat dua skala dalam penelitian kami, yaitu skala rasio dan skala nominal. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami bagikan di kelas statistik A dan data yang kami peroleh dari 32 partisipan menunjukkan bahwa terdapat partisipan perempuan lebih mendominasi. Selanjutnya, banyak mahasiswa yang mengetahui mengenai prokrastinasi dan cukup besar persentase mahasiswa yang pernah melakukan perilaku tersebut. Perilaku prokrastinasi ini sering dilakukan mahasiswa pada saat sedang jenuh dan bosan. Selain itu, adapun faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, yaitu aktivitas lain yang menyenangkan seperti bermain HP. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, sudah ya semua kelompok yang di sesi 2 ini. Ada pertanyaan lain nggak? Ini kenapa pertanyaannya cuma satu untuk kelompok 4? Kelompok yang lain iri bentar, nggak dikasih pertanyaan. Nah, sambil menunggu, karena memang baru ada satu nih untuk kelompok 4, berarti kelompok 4 dulu nih yang menjawab. Kelompok 4 gimana? Udah siap belum?
Yuk, kelompok 4 gimana? Sebentar ya, Bu. Iya. Kenapa mata kamu dilakban tuh? Oh, itu diedit, Bu. Biar nggak kelihatan matanya saja. Oh, gitu. Kamu ini pelaku ya? Eh, Banyak yang bilang seperti itu, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya Oh. mau mikir dulu jawabannya. Oke, silakan. Kelompok yang lain ada pertanyaan, mungkin bisa tolong diketik aja. Kasihan nih kelompok-kelompok yang udah presentasi ya. Oh, akhirnya ada nih satu lagi untuk kelompok 7. Nah, silakan kelompok 7 dipersiapkan. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Biar nggak iri nih. Kelompok 3 sama 5 belum loh, belum dikasih pertanyaan. Ayo, pertanyaan mungkin untuk kelompok yang belum ditanya, kasihan loh, ditanyain dong. Terus kelompok 4 gimana nih? Masih Oh ya, sibuk? sudah. Oh ya, silakan kelompok 4. Nah, dari kesimpulan yang kami ambil yaitu pada kopi itu lebih banyak dipilih daripada minuman yang lainnya. Dan pada perempuan juga lebih jadi gimana ya? Aduh, saya bingung jawabnya. Perempuan juga balance memilihnya antara teh dan kopi. Seperti itu. Teh dan kopi. Jadi memang ada hubungannya dua-duanya. Terus destinasi dan jenis kelamin gitu. Kelompok 4 bagaimana? Halo, kelompok 4 tadi menangkap yang terakhir itu? Nih, kelompok 4 masih di kantor polisi atau bagaimana nih? Aman, Bu, masih di rumah, Bu. Ini lagi memikirkan jawabannya. Oh, iya iya iya. Ojo kesuwen yo. Iya, aman, Bu. Selak sesok iki. Sebentar ya, Bu. Ngomong-ngomong, Datu yang tadi nanya itu gimana dengan respons yang tadi? Apakah ada komentar? Soalnya yang komentar barusan kan bukan penanyanya ya.
Iya, Ibu. Kalau dari saya, yang saya tanyakan itu kayak rata-ratanya gitu berapa, terus modusnya gitu-gitu. Data nilai tertingginya yang kayak gitu. Bu, ini ganti pertanyaan. Tadi kan yang ditulis kan apa kesimpulannya? Terus jadi ganti nih pertanyaannya, gitu maksudnya. Atau menurut Datu kesimpulan tuh isinya rata-rata modus gitu. Maaf, Bu. Saya yang salah. Enggak, loh saya tuh nanya maksudnya gimana? Maksudnya gitu. Iya, Bu. Enggak. Tadi saya bilangnya kesimpulan. Kayaknya udah dijawab David ya? Udah ya? Iya sih, kalau kesimpulan tapi nah tadi kan jawabannya kan ada perempuan, ada apa lagi-lagi itu makanya tadi apakah jawaban itu yang ditanya ataukah mungkin ada mispersepsi nih gitu. Maaf, Bu. Tadi saya kurang dengar David berbicara. Walah, pelaku Bisa minta tolong nggak, David? diulang lagi pelaku. Bilang lagi nih Bu. Ora krungu jadi. Apa diwakilin aja Bu daripada nanti ngulang lagi. Oh, Bentar ya nesu Bu. iki mutung. Kelompok 4 ada yang bisa membantu nih. David mutung nih. Halo, kelompok 4. Iya, Bu. Wow, ada echo. Gimana nih? Tolong dijawab dulu nih yang pertanyaan tadi. Diulang lah. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ada hubungannya nggak antara gender sama pemilihan minuman, begitu benar? Bukan, maksudnya pertanyaan Datu nih. Pertanyaan Datu itu kan Pertanyaannya Date. apa kesimpulan yang dapat diambil dari data-data yang diperoleh kelompok 4. Nah, tadi responsnya dari David tuh nggak kedengeran sama Datu. Boleh nggak diulangin lagi? Oh, baik. Jadi menurut hasil diskusi kami, dari data yang telah kami kumpulkan itu lebih banyak orang-orang yang cenderung lebih memilih kopi daripada menu minuman lain saat sedang nongki. Begitu aja sih, Bu. Oke, kedengeran nggak Datu jawabannya? Oke, kedengaran Ibu. Baru kedengaran. Apa itu sesuai dengan yang ditanya? Iya, Bu, cukup. Terima Oke, kasih. terima kasih. Kelompok 4. Nah, pertanyaan lanjutan dari Brian. Brian itu kelompok 10 ya kalau nggak salah ya Brian. 10 ya. Iya, kelompok 10, Bu. Nah, dari kelompok 10 mungkin ada dari kelompok 4 yang mau menanggapi. Katia mungkin tadi mau melanjutkan aja. Halo, kelompok 4. Ya, Bu. Maaf, Bu. Jadi menurut kami nggak ada hubungannya sama jenis kelamin, Bu. Oke, nggak ada hubungannya ya. Bagaimana para Bapak penanya? Oke, jelas tidak ada hubungannya. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ya ke kelompok 7. Kelompok 7 apakah bisa menjawab pertanyaannya apakah prokrastinasi kali ya berhubungan dengan jenis kelamin dan mengapa begitu? Silakan kelompok 7.
Ibu, kelompok 7, where are you? Bentar ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Ayo kelompok 7. Mengapa engkau membiarkan kami terkatung-katung seperti ini? Ayo dijawab aja sebisanya. Nanti kalau nggak bisa jawab juga paling saya yang kebagian jawab. Yuk, kelompok 7. Halo Kak, mungkin aku mewakili kelompok 7. Jadi untuk bagian jenis kelamin itu sebenarnya karena kita menyeluruh, jadi kita nggak berpatokan bahwa laki-laki harus berapa, perempuan harus 20, laki-laki 20, tapi kita menyeluruh. Makanya respon yang banyak kan perempuan, tapi sebenarnya untuk hubungan antara jenis kelamin dan prokrastinasi ini sebenarnya nggak ada. Tapi mungkin kami dari kelompok udah terlanjur untuk atau kesalahan kecil yang mengenai jenis kelamin ini Kak, gitu Kak untuk bagiannya. Gitu sih Kak. Iya, tidak ada hubungannya berarti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok penyaji dan penanya. Nah, saya mau komentar sedikit ya. Untuk penyaji hari ini sepertinya sudah baik ya. Untuk tadi saya lihat udah ada yang fokus di persentase, nggak kembali lagi ke angka. Jadi kalau Anda sudah membuat persen, ya persen, kita nggak perlu lagi kembali menyebutkan angkanya. Nah, kemudian kalau kita mau menyajikan, ya sajikan dulu dari yang paling menonjol, apakah itu yang paling banyak atau yang paling sedikit, dan nggak perlu disebutkan satu-satu. Jadi misalnya di situ ada beberapa kategori misalnya ya. Misalnya ada nih golongan darah A, B, misalnya ya, ini ngarang. A, B, C, D, nggak ada kan ya, golongan darah C sama D. Nah, misalnya golongan darah A sekian persen, B sekian persen, C sekian, nggak gitu cara menyajikannya, tetapi kita sajikan dari yang paling menonjol dulu. Menonjol ini bisa menonjol paling banyak, bisa menonjol paling sedikit, dan nggak perlu disebutkan urutannya. Ya, hanya yang menonjol saja kalau kita memberikan presentasi, karena detailnya itu semua sudah bisa dibaca sendiri. Kebayang kalau misalnya di situ ada 20 kategori, terus kita bacain 20-20-nya, yang dengar juga udah pusing kan. Kalau kategorinya cuma 4 masih mendingan. Ya, dibaca 4 kali aja nggak apa-apa. Tetapi kalau 20 kan pusing, atau 100 kategori pusing yang dengar ya. Jadi selalu kita usahakan dalam memberikan presentasi itu yang menonjol aja yang disampaikan. Gitu ya. Oke. Terus yang kembali mungkin untuk kelompok 3 ya khususnya ya. Ketika membuat kesimpulan, coba cek lagi kembali ke populasi yang diteliti. Ya. Populasi yang diteliti di awal itu apa yang ditulis? Mahasiswa UKSW atau mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW? Nah, kalau yang di depannya itu mahasiswa UKSW, maka kesimpulannya kembali ke mahasiswa UKSW. Tetapi kalau populasi yang mau diteliti adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW, kesimpulannya di belakang kembali dong ke mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW gitu. Beda ya. Terus kemudian untuk kelompok 4, yakin kalian pakai simple random sampling. Kalau pakai simple random sampling, kalian mestinya sudah menentukan dong dari awal ya, siapa yang mau diteliti orang-orangnya, yang mana saja,
dan betul-betul orang itu yang dihubungi. Nah, saya pikir kok tidak ya. Kelihatannya kan Anda juga sama seperti yang lain bagi-bagi itu kan Google Form di WA Group kan? Ya enggak? Kelompok 4. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau itu bukan simple random sampling ya. Simple random sampling itu sudah harus ditentukan. Jadi kalau saya buat simple random sampling di kelas ini, saya buat undian dan saya misalnya mau cari 10 orang dari kelompok ini, saya undi. Nah, saya tahu siapa saja yang dapat undian. Nah, itu orang-orang itu yang saya hubungi. Begitu. Ya, terus untuk kelompok 5 nih. Kan memilih opsi hobi di awal ya, menentukan hobi-hobi. Ada berapa hobi, terus ada opsi lainnya. Nah, gini, mungkin nggak kepikir ya di awal membuat opsi-opsi ini, tetapi ketika Anda memilih ini dalam variabel apapun ya, untuk semuanya nih, kalau Anda memilih variabel, terus ada opsi-opsi, misalnya hobi nih, opsi-opsi hobi itu apa aja. Nah, jangan ngarang. Anda harus lihat dari misalnya survei kecil sebelumnya, atau Anda lihat dari artikel, atau Anda lihat dari buku, mungkin ya referensi. Kenapa? Nanti akibatnya seperti yang terjadi pada kelompok 5. Mungkin pada nggak sadar ya, di kelompok 5. Kelompok 5 kalian masih bisa tampilkan slide yang itu, yang ada tabelnya itu. Kayak apa? Ada ya tabel yang slide ketiga tuh. Bisa nggak? Nah, ini. Ya. Gini, mungkin banyak yang nggak kepikir di awal ya. Coba lihat. Lainnya, yang memilih lainnya ini ternyata cukup besar loh dibanding yang lain. Padahal lainnya ini kan terdiri atas berbagai macam hobi ya. Digabung jadi satu sehingga akhirnya jadi besar nih, jadi 17. Tuh, annotate kemana sih? Kelihatan lah ya, nggak usah ditunjuk-tunjuk kan, nggak apa-apa ya. Atau mungkin yang presentasi bisa tolong tunjukin tuh yang 17 tuh. Nah, tuh 17 dibanding yang lain kan cukup besar loh, malah lebih besar daripada yang lain kecuali mendengarkan musik. Padahal lainnya ini kan terdiri dari aneka ragam hobi. Nah, ini jadi pertanyaan karena dia merusak komposisi sebenarnya. Kalau secara statistik dia merusak komposisi. Itu karena kita nggak bisa memprediksi sebetulnya mahasiswa UKSW Fakultas Psikologi ini itu hobinya apa aja, jadi tidak terdiferensiasi. Nah, kalau memang waktu itu ditanya lainnya itu apa, akan lebih baik kalau di bagian lainnya ini juga kemudian didiferensiasi. Jadi misalnya lainnya, terus dia suruh ngetik apa ya, memasak misalnya. Itu ada nggak sih? Kalian waktu itu nanya nggak sih? Saya lainnya. Izin menjawab, Bu. Iya. Nanya, Bu. Mereka menuliskan hobi lainnya. Oke, nah berarti kan kita sebenarnya bisa menyisir lagi ya. Di lainnya ini terdiri atas apa saja? Apa aja opsinya waktu itu yang mereka bisa kasih? Untuk lainnya itu ada motoran, kulineran, dance, traveling, rebahan, bernyanyi, bermain game, masak, menggambar, crafting, berenang, gitu, Bu. Berenang kan masuk olahraga ya, gimana sih? Kenapa dipilih lainnya ya? Dia lupa ya kali berenang tuh masuk olahraga ya? Kurang tahu juga, Bu. Lucu juga ya. Nah, kalau itu dipecah, disisir begitu, maka komposisinya tidak akan merusak ya. Kali ini kan 17 kan jadi gede banget. Masa kan orang yang punya hobi lainnya 17. Ya, nah ini kalau dibuat jadi grafiknya kan jadi rusak tuh. Coba lihat yang slide berikutnya. Nah, kan jadi ngaco kan tuh.
Jadi merusak nih, ada yang grafiknya jadi naik gitu. Padahal mungkin kalau itu dipecah tadi, seperti yang tadi dijelaskan, ya ada dance. Dance itu nggak masuk olahraga ya, itu nari ya. Mendengarkan musik. Apa tadi, Mas? Kulineran, makan ya? Berarti kulineran itu Iya, makan. Bu. Makan. Ya enak juga ya hobinya makan. Nggak takut gemuk ya? Oke, saya juga nggak takut. Kalau udah gemuk kan kita nggak perlu takut gemuk ya. Kan jadi kalau begini dipecah kan kita jadi bisa lihat bahwa yang paling banyak tuh memang benar-benar hanya di mendengarkan musik, kemudian menonton mungkin. Jadi akhirnya si lainnya ini tidak merusak ini grafik gitu. Mungkin penjelasan saya cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, jadi poinnya adalah pada opsi itu ya, pemilihan opsi itu jangan ngarang terlalu bebas gitu ya. Ini kan sebenarnya udah mungkin menonton, mendengarkan musik, membaca, ini kan asumsi pribadi ya. Nanti efeknya jadi seperti ini. Terima kasih kelompok-kelompok yang sudah presentasi dan terlibat dalam diskusi. Terima kasih reaksi, tepuk tangan virtual. Boleh pakai senyum juga boleh. Terima kasih, everybody. Kita lanjut ya. Masih kuat kan? Ke sesi 3 ya, yang terakhir. Habis itu saya mau menjelaskan. Kelompok 8, 12, dan 2 sudah siap? Halo, kelompok 8, 12, dan 2 sudah siap? Siap, Bu. Oke. Baik, silakan kelompok 8. Baik, selamat siang semuanya. Perkenankan saya perwakilan dari kelompok 8 mempresentasikan hasil kerja kami berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Di sini, judul penelitian kami yaitu penelitian penggunaan aplikasi sosial media yang paling sering digunakan untuk chatting pada mahasiswa kelas statistika A. Maaf sebelumnya, apakah suaranya terdengar? Dengar. Baik, selanjutnya. Next. Halo Esther. Next dong. Yang di bagian populasi dulu. Di sini kami menggunakan populasi mahasiswa kelas statistika A, Fakultas Psikologi UKSW, dengan sampelnya 15 mahasiswa kelas statistika A, Fakultas Psikologi UKSW. Lalu, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu teknik non-probability sampling, yaitu accidental sampling, di mana jumlah sampel didasarkan kepada jumlah responden kebetulan atau jumlah seadanya yang mengisi kuesioner yang disebarkan. Dengan kriteria sampel, yaitu mahasiswa kelas statistika A yang mengisi kuesioner dari hari Kamis 9 September sampai dengan hari Jumat 10 September pada pukul 17.25 WIB. Next. Di sini variabel yang kami gunakan, variabel pertama yaitu umur, dan variabel kedua yaitu jenis aplikasi sosial media yang digunakan untuk chatting. Tujuan kami menggunakan variabel tersebut adalah untuk mengetahui penggunaan aplikasi untuk chatting pada mahasiswa atau mahasiswi kelas statistika A, Fakultas Psikologi UKSW. Next. Metode kami dalam pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner atau angket G-form melalui grup chat kelas statistika A UKSW 2021. Next.
Lalu pada bagian tabel, kita bisa lihat di kolom pertama untuk bagian responden, ada 15 responden. Lalu di kolom kedua untuk bagian umur, di sini sudah ditulis, bisa kita lihat masing-masing. Lalu pada kolom ketiga untuk aplikasi chatting yang sering digunakan, bisa disimpulkan ada 14 responden memilih aplikasi WhatsApp dan juga 1 responden memilih aplikasi Telegram. Next. Selanjutnya, grafik penggunaan aplikasi chatting sosial media. Ada 3 responden pada jenjang usia 18 tahun memilih aplikasi WhatsApp, lalu 6 responden pada usia 19 tahun memilih aplikasi WhatsApp, dan 1 responden di usia 19 tahun memilih aplikasi Telegram. Lalu, jumlah responden ada 3 orang di usia 20 tahun memilih aplikasi WhatsApp, lalu 2 responden di usia 21 tahun memilih aplikasi WhatsApp, dan 1 responden pada usia 22 tahun memilih aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, variabel umur. Pada penelitian yang telah kami lakukan, termasuk ke dalam data variabel kontinu, karena dapat terbagi menjadi angka yang tidak terbatas dari sepersekian bagian. Lalu variabel jenis, aplikasi termasuk ke dalam data variabel diskrit karena terdiri dari kategori yang terpisah dan nilainya tidak dapat dibagi. Data umur responden pada penelitian kami termasuk ke dalam skala rasio karena nilainya mutlak. Lalu data jenis aplikasi sosial media masuk ke dalam skala nominal karena kelompoknya memiliki nama yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Terima kasih kelompok 8. Baik, silakan lanjut. Kelompok berapa berikutnya? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 12 mau presentasikan hasil kami. Jadi kami mengambil populasi dengan populasi mahasiswa psikologi UKSW kelas statistik psikologi 2021. Kami memakai 173 mahasiswa psikologi UKSW dengan memakai teknik Slovin. Dan berikut itu rumus untuk pengambilan sampel yang kita pakai. Teknik sampling yang kami pakai itu non-probability sampling, atau kami memakainya propositive sampling, karena kita memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian ini dengan metode pengambilan kuesioner yang telah kami bagikan. Variabel yang kami pakai pengukuran adalah angkatan mahasiswa yang ada di kelas statistik psikologi 2021 dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Juga dengan kami di situ memakai variabel diskrit karena angkatan sendiri nilainya tidak dapat dipisah ataupun dibagi. Dengan skala pengukuran menggunakan skala ordinal karena menggunakan kategori yang diatur secara berurutan. Berikut diagram yang kami tampilkan dengan nilai angkatan 2016 sebanyak 0,6%, 2017 sebanyak 1,2%, angkatan 2018 sebanyak 5,8%, angkatan 2019 2,3%, angkatan 2020 89,6%, angkatan 2021 sebanyak 0,6%. Kesimpulannya, dari hasil yang kami peroleh melalui pengambilan data ini secara kuesioner menyatakan bahwa dari populasi yang ada terdapat sampel yang menunjukkan bahwa mahasiswa kelas statistik psikologi 2021 didominasi oleh angkatan 2020 sebanyak 89,6% dan perolehan sedikit oleh angkatan 2016 dan 2021 sebanyak 0,6%. Terima kasih.
Terima kasih. Silahkan kelompok yang terakhir. Selamat siang, Ibu dan teman-teman Keasdos. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data yang sudah kami diskusikan. Kami mengambil data dari berat badan mahasiswi kelas statistik A. Populasi yang kami ambil yaitu mahasiswi kelas statistik psikologi A. Sampelnya mahasiswi perempuan kelas statistik A, lalu variabelnya berat badan. Bisa kita lihat dari yang dikirim itu merupakan diagram yang dimana merupakan kelompok jumlah berat badan dari mahasiswi psikologi A. Lanjut. Alasan mengambil sampel, kami mengambil sampel mahasiswi kelas statistik A karena lebih mudah sebagai contoh dan mudah untuk mengerti materi. Metode yang kami ambil yaitu dalam pengambilan data menggunakan metode non-eksperimental. Lanjut. Lalu kita bisa dikirim merupakan tabel di mana berat badan dari paling rendah sampai paling tinggi. Lalu ada jumlah mahasiswi. Lalu dikirim merupakan nilai rata-rata dari jumlah tersebut yaitu 53,39. Kesimpulannya ialah berat badan terendah di kelas mahasiswi kelas statistik A yaitu 38 kg, sedangkan berat badan tertinggi yaitu 75 kg. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini karena belum ada yang ketik pertanyaan, apakah bisa langsung disampaikan saja pertanyaannya? Adakah yang mau bertanya? Atau mungkin kakak asisten mau bertanya juga boleh. Adakah yang mau bertanya di sore-sore sumu ini seperti ini? Saya, Bu. Silakan. Saya mau bertanya untuk kelompok 8, apakah ada apa sih hubungan antara umur dengan jenis aplikasi untuk chatting? Terima kasih. Silakan kelompok 8. Izin menjawab. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab. Tadi ditanya hubungan antara umur dan jenis aplikasi yang digunakan. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan tertentu, tapi kami ingin menggunakan variabel umur dalam penelitian ini karena untuk membedakan rentang umur di kelas statistika ini. Dan untuk mengetahui misalnya mahasiswa di umur ini lebih sering pakai aplikasi sosial media apa untuk chatting seperti itu. Apakah sudah jelas jawabannya? Terima kasih, sudah jelas. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan berikutnya?
Silakan. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Siapa? Siapa tadi ya? Albinus ya? Mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya mau tanya nih ke kelompok 8. Boleh ditampilkan lagi nggak slide-nya? Tunggu sebentar ya, Ibu. Ya. Nah, boleh ditampilkan di stop. Yang ada tulisan rasio itu di slide sebelumnya kayaknya. Terus lagi. Bukan. Di bawah, Bu. Di bawah ya. Oke. Ya, di slide bawah. Ada tulisan rasio. Nah, ini dia. Ini menjadi pertanyaan deh. Karena nilainya mutlak. Apanya yang mutlak ya? Kalau umurnya mutlak, kan berarti nggak bisa berubah, kah? Jadi kalau dia umurnya 17, terus nggak bisa berubah-ubah gitu. Bagaimana penjelasannya? Gimana? Ini kayaknya lagi rame di WA grup kelompok 8 lagi ya chatting-chattingan nih kayaknya. Iya, Bu. Ayo dijawab aja. Nanti kalau nggak bisa juga paling saya juga yang jawab kan. Ada yang mau jawab kelompok 8? Izin jawab, Bu. Jadi kemarin yang kita tahu data kalau umur itu maksudnya skala rasio kan, Bu. Nah, untuk alasannya karenanya itu sebenarnya kita ngambil dari materinya sih, Bu. Makanya emang materi emang ada di e-book tertulis enggak, skala di rasio PPT karena Ibu. emang ditulis gitu nilainya mutlak gitu, nggak mungkin ah. Oh, kemarin kalau nggak salah ngambil dari materi antara PPT Ibu atau dari kayak internet gitu, Bu. Masa sih saya nulisnya nilainya mutlak? Salah kali. Iya, mungkin kalau misal bukan dari PPT Ibu, dari internet, Bu. Maaf kalau gitu. Ibu, saya ingin izin menjawab. Iya, silakan. Nilai mutlak itu jelas. Pokoknya tidak ada positif sama negatif. Nilainya jelas, seperti umur gitu. Absolut. Emang kalau skala rasio, cirinya mutlak tuh maksudnya itu? Iya. Masa sih? Iya, Bu. Yang dimaksud mutlak di situ emang gitu? Iya, banget itu. Ayo, siapa kelompok lain? Mungkin ada yang ingat yang dimaksud mutlak tuh waktu itu apanya yang mutlak ya? Kelompok Nilai lain? 0 mutlak mungkin, Bu. Nah, 0 ya, 0-nya mutlak. Jadi beda kan tadi dengan penjelasan yang tadi itu dengan yang kita maksud barusan, 0-nya mutlak. Lain loh.
Yuk kelompok 8. Nanti dibaca lagi e-booknya ya. Baik Ibu, maaf. Oke, baik. Terima kasih. Nah, terus boleh lihat slide yang ada tabelnya itu? Yang di atasnya ya, kalau nggak salah tadi. Mbak Esther, tolong dong digeser ke atas. Ya, yang atas tuh yang ada tabel tuh. Nah, ya itu. Ini nggak perlu ya kalau lain kali Anda membuat presentasi atau menyampaikan hasil yang seperti ini nggak perlu. Kebayang kalau hasilnya itu melibatkan sampel 1.000 orang, ya. Wah, yang baca pusing. Ini kebetulan cuma 15. Langsung saja ke yang slide yang berikutnya. Yang geser Mbak Esther. Nah, langsung ke bawah ini ya, yang ini. Ini mau subjeknya 1.000, mau 100.000, 1 juta juga nggak masalah ya. Kalau kita melihatnya langsung di grafik, itu gunanya statistika deskriptif ya, membuat dalam bentuk grafik, diagram, begitu ya. Jadi akan mempermudah para pembaca atau yang menyaksikan ini ya, yang menikmati hasil dari penelitian Anda. Gitu ya. Terima kasih kelompok 8. Boleh di stop share screen-nya. Sekarang kelompok 12. Boleh share screen kelompok 12? Ya, ini di sini. Ini sama yang dikirim ke saya sama nggak sih slide-nya? Ada perubahan. Oh, pantesan. Yang berubah yang mana? Untuk teknik pengambilan sampling itu, Bu. Sudah, itu saja. Itu perubahannya apa ya? Kita awalnya mikirnya ini pakai random sampling, tapi ternyata pakai purposive sampling. Oke, terus itu baru diubah beberapa detik sebelum presentasi ya. Terus yang ini di saya masih ada variabel bebas nih. Ini juga baru diubah ya? Ya, itu kemarin, Bu. Itu salah kirim. Terus saya kirim lagi. Tapi yang saya nilai ya jadinya yang ini. Oke, baiklah kalau begitu. Ya sudah kalau sudah diganti. Terima kasih kelompok 12. Kelompok 2 bisa share screen? Halo kelompok 2. Lagi mau share screen, Bu. Tolong lihat yang slide keempat. Nah ini ya alasan mengambil sampel. Kenapa begini? Adalah karena lebih mudah sebagai contoh dan mudah untuk mengerti materi. Ini alasannya sih boleh-boleh aja, nggak salah sih alasannya. Tetapi alasan yang seperti ini disimpan di dalam hati saja ya, jangan ditulis dalam presentasi, apalagi kalau nanti buat laporan ilmiah, jangan tulis yang seperti ini ya. Ini alasan pribadi namanya yang seperti ini. Kalau kita dalam penelitian, yang harus kita sajikan itu adalah alasan ilmiah. Nah, alasan ilmiah itu contohnya ya, alasan mengambil sampel, karena memang yang mau diteliti apa, gitu kan, targetnya apa, target populasinya, mau meneliti itu kenapa, gitu. Jadi untuk semuanya ya,
pasti dalam penelitian tuh pasti ada alasan-alasan pribadi. Nah, itu disimpan aja. Tetapi kita harus mencari ya justifikasi istilahnya ya berdasarkan artikel penelitian sebelumnya atau ada dasar-dasar lain yang diterima secara ilmiah seperti tadi kan contohnya data yang saya contohkan tadi di awal data dari admin Fakultas Psikologi itu menunjukkan bahwa kebanyakan ya semua mahasiswa angkatan 2020 tuh usianya rentangnya dari sekian sampai sekian. Nah, berdasarkan data itu bolehlah kita memilih partisipan dengan rentang usia segitu. Itu alasan-alasan ilmiah yang bisa kita terima gitu ya. Bagaimana kelompok ini bisa ya? Ini pasti yang lain juga banyak masalah di situ. Oke. Terus nanti sama seperti kelompok yang sebelumnya untuk berat badan yang tabel-tabel itu nggak usah ditampilkan tapi langsung Anda sajikan saja ya dalam bentuk ininya apa? Kalau Anda mau menyajikan, coba slide berikutnya deh. Yang ya nah itu. Tabel ini tuh nggak menarik ya dan bikin pusing bagi para pembaca. Kalau memang Anda memang mau tahu range-nya gitu, buatlah dalam bentuk misalnya garis bilangan gitu ya. Visualisasinya tuh dibuat, ini kebetulan kan memang cuma sedikit ya sampelnya, tapi coba kalau sampelnya banyak sekali, kayak ribuan gitu, pasti para pembaca akan mabok gitu ya melihat datanya. Jadi akan lebih baik kalau kita buat dalam bentuk ini mungkin kelas interval ya atau garis bilangan atau cara lain mungkin garis ya, grafik garis tuh mungkin juga bisa begitu. Begitu ya kelompok berapa sih tadi? Kamu kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, baik. Iya, Bu. Kita kasih tepuk tangan virtual untuk kelompok yang sudah presentasi di sesi 3 ini. Terima kasih. Baik, secara umum variabel-variabel yang sudah dipilih itu sangat variatif dan menyenangkan ya untuk membacanya. Ya, kemudian Anda juga sudah berusaha untuk menyajikan secara sederhana dan itu bagus. Ya, menarik gitu ya, dengan slide-nya menarik, tampilannya juga menarik, sederhana. Nah, itu sangat baik. Prinsip kesederhanaan itu perlu dipertahankan ya dalam laporan ilmiah. Dan ini saya apresiasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ya dengan materi yang seharusnya sudah kita bahas nih. Ini kalau mau slide-nya udah saya kirim di Flearn, bisa diakses di Flearn ya. Kok gini sih tampilannya? Oke, nah saya mau pakai waktu yang tersisa ini untuk menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi ini pastinya bukan hal baru untuk Anda ya. Pasti semua sudah tahu ya apa itu distribusi frekuensi. Nah, saya mau memberikan penekanan untuk beberapa poin tertentu ya. Pertama kita bahas dulu apa itu distribusi frekuensi. Nah, ini contoh distribusi frekuensi yang sebelah kanan itu ya. Jadi ada frekuensi yang mau kita ketahui dan ada kelas interval di sini. Ya. Yang nantinya itu bisa diubah menjadi diagram lingkaran, garis atau batang seperti ini. Ya. Tapi asal mulanya itu dari distribusi frekuensi.
Nah, ini contoh distribusi frekuensi yang sederhana ya. Ada variabel yang mau diteliti adalah durasi iklan, dan durasinya itu dalam detik. Ya. Dalam yang durasinya segitu ada berapa banyak iklannya? Gitu. Ini yang mau diteliti gitu kan ceritanya. Nah, kemudian dituangkan dalam distribusi frekuensi. Saya lihat juga tadi dalam beberapa slide sudah ada yang menggunakan distribusi frekuensi, ya. Itu baik sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, definisinya itu apa ya? Distribusi frekuensi. Ini tabulasi. Tabulasi itu ya membuat tabel. Tabulasi itu artinya itu yang terorganisir. Ya, kan dia nggak asal bikin kan ya, ada terorganisir ya yang menunjukkan banyaknya individu yang berada pada setiap kategori dalam skala pengukuran. Nah, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik ya. Dia selalu menunjukkan kategori yang membentuk skala itu. Kategorinya apa? Jadi tadi kan kategorinya tuh, nah ini kategorinya ya. Kemudian ada frekuensi atau banyaknya individu dalam tingkat kategori. Nah ini frekuensi, banyaknya individu. Jadi individu tuh di sini mungkin istilah individu ini kayak orang gitu, bukan ya. Individu tuh bisa juga dalam bentuk ya ini benar-benar iklan ya. Banyaknya itu frekuensi iklan. Yunike, kamu jangan coret-coret Yunike. Ayo dihapus. Ini Yunike. Yunike, kamu bikin malu aja. Udah gede masih coret-coret. Nanti kalau dikasih kesempatan coret. Ayo dihapus tuh Yunike. Nah, istilah tabulasi tadi ya. Tabulasi. Tabulasi itu, Yun, ini kamu bisa ngapus nggak sih Yun? Aduh Yun. Kalau enggak, kakak, tolong kamu ini ya. Bentar Ibu, nggak bisa ngapusnya. Yolo, co-host, kamu bisa ngapusnya. Udah dihapus, Bu. Ya, thank you. Nah, tabulasi kalau lihat di kamus itu artinya apa? Penyusunan menurut lajur, ya. Lajur tuh bisa kolom, bisa baris, ya, yang telah tersedia. Ya, penyajian datanya tuh dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan itu tabulasi. Nah, saya menyarankan kalau ada istilah yang nggak Anda pahami, bukalah kamus online. Sekarang kita nggak usah beli kamus, bisa buka kamus online. Nah, nih kategorinya ini frekuensi. Nah, dalam hal ini frekuensi itu kalau dijumlah itu sama dengan N-nya. Kalau kita lagi meneliti populasi berarti N besar. Kalau sampel berarti N kecil, ya. Tetapi frekuensi ini intinya adalah bahwa kalau ini dijumlahkan, ini akan menunjukkan N. Ya. Nah, yang perlu diingat bahwa kategori ini dari besar ke kecil atau sebaliknya, dari kecil ke besar. Dia boleh dibalik, boleh dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Ya, ini dari besar ke kecil. Nah, kalau kita lihat data aslinya kan nggak enak ya, apalagi kalau ini urutannya tidak seperti ini. Akan lebih enak kita melihatnya dan menginterpretasi dengan menggunakan distribusi frekuensi ini. Nah, berikutnya kita bahas tentang ranking persentil. Ranking persentil itu ya, itu adalah peringkat ya, ranking. Ya, ranking itu kan peringkat ya. Nah, kemudian kita buat sebagai persentase ya, dalam distribusi ini ya, di bawah nilai tertentu. Jadi kita mau melihat ranking atau persentil ya yang ada di bawah skor tertentu yang kita tentukan. Misalnya kayak gini. Di bawah ini kan di yang 1 dan ke bawah itu frekuensinya kan 2. 2 dari semuanya ini semuanya ini berapa sih? Siapa yang tahu N-nya semuanya berapa ini?
10, Bu. 10? 20. 20, betul. Berarti kalau yang ini untuk X sama dengan 1, frekuensinya 2, kalau kita lihat kumulatif frekuensinya, kan di bawahnya nggak ada, berarti kumulatifnya ya tetap 2, gitu. Berarti ranking persentilnya berapa? 2/20, gitu kan? 2/20 kali 100%. Kita dapat 10%. Gitu yang ngitungnya ya. Sekarang kita mau lihat kumulatif persentil untuk X sama dengan 3. Nah, gimana ceritanya? Kita lihat di sini frekuensinya 8. Kumulatif frekuensinya berapa? Kok 14? Dari mana itu 14? Siapa yang tahu 14 dari mana? Ada yang tahu? 14 dari mana? 6 ditambah 8, Bu. Ya, 6 itu datang dari mana 6? Yang dari 4 ditambah 2. Betul, betul sekali. 14 ini datang dari ini. Dari kumulatif di bawahnya. Ini ke bawah. Jadi dari 2 tambah 4 tambah 8. Jadinya 14. Kalau gitu yang 19 ini datangnya dari mana dong? Siapa yang tahu? 5 tambah 14. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 5, Bu. Semuanya benar. Betul sekali ya. Kita dapat ya, itu namanya kumulatif frekuensi. Nah, sekarang kalau kita mau ubah jadi persentilnya, maka kalau tadi 14 dibagi tadi N-nya 20 kali 100%, kita dapat 70%. Itu adalah kumulatif persentil dari X sama dengan 3. Nah, makanya ketika di data yang terakhir yang paling tinggi, kita dapat kumulatifnya 100% karena ini meliputi semuanya. Gitu, ya kan? Karena kan ini semuanya 20. Berarti kan 20/20 ya kali 100% ya pasti di sini 100%. Gitu. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ya, Bu. Ya, tanya. Silakan. Bertanya. Bu, jika itu X-nya dari yang terkecil, apakah bisa, Bu? Semisal dari yang terkecil. Enggak, kalau ini kan kalau ranking persentil ranking. kita harus dari yang kecil ke besar. Karena ini kan prinsipnya di bawah nilai tertentu. Oh gitu ya, Bu ya. Ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Lanjut? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang proporsi dan persentase. Proporsi itu menghitung pecahan, ya. Bentuknya juga pecahan. Nih, proporsi. Lambangnya P kecil, itu sama dengan frekuensi dibagi N. Jadi kalau yang tadi, bagian yang ini nih, ya, F per N. Frekuensi dibagi N, itu adalah proporsi. Kalau kita mau jadikan persentase, ingat ya, persentase ya, bukan prosentase ya. Persentase kita kalikan ya dengan 100. Jadi proporsi ya, proporsi nih, proporsi dikali 100. Ya, itu jadilah persentase. Ya, saya lihat tadi banyak yang sudah menggunakan persentase untuk menghitung atau menyajikan datanya. Jadi saya yakin ini prinsip ini hanya kayak menekankan poin-poin pentingnya aja, ya kan? Sampai sini jelas ya bagaimana hitung proporsi dan persentase? Perbedaannya juga jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya, ada yang mau tanya sampai sini? Lanjut dulu kali ya, karena ini kan masih gampang ya. Nah, jadi kayak begini, kalau kita sandingkan di dalam satu tabel, kaitan antara frekuensi, proporsi, dengan persentase. Ya, dari frekuensi kita bisa dapat dengan proporsi,
Iya. Ini kan perbandingan antara frekuensi dengan sampel apa ini kalau sampel atau N lah pokoknya kalau kita lagi bekerja dengan sampel berarti N kecil, kalau dengan populasi berarti N besar ya. Perbandingan antara frekuensi dengan N ini adalah proporsi, kemudian persen ya, itu kalau proporsi dikali 100% ya, 100 kali 100 ini. Ya. Nah, sekarang kita coba siapa yang bisa gunakan tabel distribusi frekuensi itu di sebelah kanan itu untuk menentukan berapa subjek dalam penelitian itu. Berapa subjeknya? A, B, C, D? Yuk, siapa yang bisa? -15. 15 datang dari mana? Tadi ada yang bukan. Dari total. Oke. Sorry. Tadi barusan siapa yang ngomong? Sorry. Saya, Bu. Oh ya, Brian. Gimana? Brian datang dari mana 15? Datang dari totalnya. Totalnya yang mana? Total yang mana? Total dari X. Maksudnya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1? Iya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? 10, Bu. Oke, sahabatannya dari mana? Dari total F. Itu Total F dijumlahkan. 2 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 3? Iya. Oke, terima kasih. Ini Yunika sudah membuat. Kalau dalam yang learning check ini boleh pakai annotate loh. Kalian bisa pakai annotate nggak sih? Ini Kak Yunika udah ngasih contoh nih. Ada yang bisa nggak pakai annotate? Kakak, para co-host juga bisa kah pakai annotate? Kecuali Kak Cantika mah udah pinter kali ya. Nah, tuh bisa. Yuk coba siapa lagi yang mau coret-coret? Coba. Ini ada 2 pilihan tadi ya, ada 10, ada 15. Siapa yang mau pilih 33? Atau ada yang mau pilih D? Yuk, siapa lagi yang mau merespons? Nah, gitu. Ini Nadia udah pinter nih. Pakai kuning gitu ya. Ada yang bisa pakai hati-hati gitu loh. Annotate. Udah pernah coba annotate pakai bentuk hati apa? Pakai stem. Nih, ya tuh ada yang bisa tuh. Aku juga bisa tuh. Ganti warna. Wis, ada yang bikin hati sendiri. Kalau pakai HP kayaknya nggak keluar ya. Stemnya ini hanya bisa pakai laptop kayaknya ya. Oke. Nah, thanks. Kita jawab ya. Jadi jawabannya yang benar apa? 10 apa 15? Kita lihat. Jawabannya yang benar adalah 10. Jadi frekuensi itu bukan dilihat ini ya, berapa subjek itu dilihat dari frekuensi, bukan X. X itu adalah kategorinya, kategori. Jadi misalnya X itu saya ganti jadi ini jadi tadi siapa ya meneliti tentang nongkrong kopi. Nah, misalnya jadi si 5 ini saya ganti jadi kopi, ini teh, ini apa susu ya. Ini tadi apa ada air putih ya? Air putih, terus mungkin ada es jeruk misalnya gitu ya. Nah, ini diganti, ini nggak bisa dijumlah. Yang dijumlah itu adalah frekuensinya gitu. X ini walaupun dia dalam bentuk angka, tapi ini hanya lambang aja. Dia nggak bisa dijumlah begitu. Gitu, Brian dan teman-teman yang lain. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Para co-host, tolong di-clear dulu nih layarnya. Thank you. Nah, sekarang coba pertanyaan berikutnya. Dari tabel distribusi frekuensi ini, apakah pernyataan berikut ini benar atau salah? Yang A, lebih dari 50% dari individu itu di dalam tabel ini, itu memiliki skor di atas 3. Benar apa salah? Coba dijawab. Yang bisa pakai annotate, silakan pakai annotate. Yang nggak bisa boleh pakai chat.
Terus yang pernyataan kedua, proporsi dari skor di kategori yang paling bawah, yang paling rendah, itu adalah P sama dengan 3. Benar atau salah? Yuk, yang bisa pakai annotate, silakan pakai annotate, yang nggak bisa pakai chat. Yang mau ngomong langsung juga boleh. Silakan. Ini boleh dilingkar-lingkar, boleh digaris-garis, mau dikasih hati-hati juga boleh. Yuk, siapa lagi? Co-host boleh loh ikutan loh. Asik loh, bisa coret-coret. Oke. Iya. Kok ada Unika, lu ngapain ke di sini jauh amat? Ini nggak ada opsi. Ampun Bu, susah pakai HP. Lu ngebunderin apa? Oke. Nah, kita lihat ya. Lebih dari 50% dari individu itu memiliki skor di atas 3. Di atas 3. Coba kita lihat ya kunci jawabannya. Yang pertama itu benar, ya. Karena yang punya skor di atas 3 itu ada, ya, skor di atas 3 itu berarti skornya berapa? 4 dan 5. Betul, 4 dan 5. Nah, yang punya skor 4 dan 5 itu kan adalah ini kan, berapa frekuensinya? 6 kan? 6 dari 10, berarti 60%. Lebih dari 50% kan, berarti yang punya skor di atas 3. Gitu. Terus yang pernyataan kedua, itu yang paling bawah itu bukan proporsi ya, itu frekuensi. Ini bukan proporsi. Jadi salah jawabannya. Ya, proporsinya adalah 3/10 atau 0,3. Gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ya nanya ya. Boleh ditulis di chat atau langsung ngomong aja. Oke. Co-host silakan clear. Thank you. Baik, kita lanjut ya. Nah, distribusi frekuensi ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Salah. Nah, jika kategorinya terlalu banyak, kita baiknya membuat kelompok supaya lebih mudah dipahami. Ya, kekurangannya informasinya akan hilang kalau sudah masuk kelompok. Jadi kayak yang ini kan masih satu-satu nih, ya kan? Tapi kalau kategori kalau rentangnya tuh luas ya, rentangnya jauh, misalnya kayak yang berat badan tadi mungkin ya. Yang berat badan itu kan rentangnya luas, ya. Kalau kita jejerkan satu persatu begini, waduh, terlalu pusing. Akhirnya lebih baik kita memilih untuk membuat kelompok. Hanya kalau kita sudah buat kelompok, maka kita kehilangan detail berapa persisnya. Jadi kita nggak dapat lagi. Misalnya ini kita kelompokkan ya. Jadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4, 5 misalnya ya. Nah, kita kalau sudah dikelompokkan, kita akan kehilangan informasi. 1 itu berapa frekuensinya, 2 itu berapa, 3 itu berapa, kita udah nggak dapat lagi informasi itu. Ya. Jadi skor individualnya itu kita nggak bisa ketahui lagi. Dan semakin lebar interval kelompoknya, semakin banyak informasi individu tadi yang hilang. Ya, detail-detailnya tadi hilang. Gitu. Jadi selalu ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk aturan pengelompokan, ya yang harus diikuti itu jarak intervalnya harus sama. Terus buatlah skor terendah dalam setiap interval itu sebagai kelipatan dari lebar interval. Dan yang sebaiknya diikuti boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Kelas interval tuh biasanya 10 atau kurang. Bisa 9 boleh, tetapi
pakailah pertimbangan yang bijak. Kenapa mau pakai 9 gitu? Karena nggak lazim. Ya. Kemudian, pilih angka yang sederhana untuk lebar interval. Jangan kayak tadi 9 kan aneh gitu. Biasanya 5 atau 10, kayak kelipatan yang sederhana-sederhana gitu. Ya, jarang yang bilang 11 gitu. Nggak lazim. Ya. Kalaupun itu perlu 11 gitu, sebaiknya kasih pertimbangan. Kenapa jadi 11? Gitu. Kenapa nggak pakai yang biasa dipilih orang gitu. Ya. Nah, ini contoh. Tadi ya kategorinya ini kan sudah dalam bentuk kelas interval. Nah, ini frekuensinya. Nah, kan kita nggak tahu yang durasinya 22 itu berapa, kita udah nggak tahu lagi. Ya, pokoknya dalam kelas interval itu kita dapat 24. Lihat nih, semuanya sama ya. 21, 31, nah sama 51, 61, semua jaraknya tuh sama dari sini. Nggak 21 sampai 26, terus 27 sampai 28, nah nggak gitu. Ya, semuanya sama. Oke. Kemudian, variabel diskrit dalam distribusi frekuensi atau kelompok. Ya. Membuat distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi kelompok untuk variabel yang diskrit itu sih gampang banget ya sebenarnya ya, sangat mudah. Individunya kan dengan skor yang sama itu memiliki pengukuran yang persis sama kan. Nah, skornya itu juga merupakan skor sesungguhnya gitu. Tetapi kalau variabelnya continue ya, ini kita harus pikirkan dulu karena sebetulnya itu ada yang namanya real limits. Jadi skor yang dicatat tuh dibulatkan kan ke real limits itu. Nah, individu dengan catatan skor yang sama, misalnya tadi tinggi badan atau berat badan ya, berat badan misalnya 50 misalnya. Nah, sebetulnya mungkin tidak persis sama-sama 50, tapi mungkin yang satu 50,2, yang satu 50,1, hanya karena alat ukurnya tidak memadai, jadi sama-sama dibulatkan ke angka 50. Gitu. Ini perbedaan antara yang diskrit dengan yang kontinu. Nah, ingat ya, bahwa yang diskrit atau kontinu itu variabelnya. Gitu. Ya, variabelnya, bukan datanya ya. Variabelnya diskrit. Sifatnya diskrit itu ini continue. Masih ingat penjelasan dulu tentang real limits? Itu batasan dari tiap interval ya. Dan setiap skor tuh punya dua real limits, yaitu yang upper dan lower. Ada yang bawah dan atas. Jadi kayak yang ini. Mungkin masih ingat ya tampilan ini yang udah saya tampilkan dulu. Kalau pengukuran kita 150 itu kan mungkin sebenarnya kan datang dari 150,3 sama 149,6. Nah, karena dia real limits-nya 150 itu adalah 149,5 dan itu batas bawah, batas atasnya 150,5, maka ini masuknya kan dalam 150 gitu. Kita bulatkan ke yang paling dekat. Kenapa real limits-nya batasnya 149,5 dan 150,5? Karena angka pengukuran berikutnya dari 150 itu adalah 151. Gitu. Makanya kita pakai real limits-nya tuh di antaranya. Di antara 150 ke 151. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau variabel continue, bagaimana kita membuat distribusi frekuensinya? Distribusi frekuensi kelompok ya. Kalau kita pakai continue, kita harus ingat itu juga. Ada batas nyata dari interval kelas itu selalu 1 unit lebih kecil dari batas nyata dari interval kelas. Maksudnya gimana? Ups, sorry. Sebelum masuk ke sana, kita lihat batasnya ini. Ya, itu kayak gini. Saya nggak punya contoh yang detail ya. Ini nominal. Saya kayaknya nggak punya contoh yang detail. Nanti saya kasih lihat lagi. Jadi, kali ini kakak continue gini. Nanti batasnya itu kita
Kategorinya sama seperti yang tadi, misalnya ya. Ini kebetulan bukan ini contohnya. Ini, tapi kita ingat bahwa real limits-nya itu adalah di antaranya ini, 30,5 ya, di sini. Jadi batasnya sesungguhnya, batas kelasnya ini itu sebenarnya 20,5 sampai 30,5. Itu kalau continue. Ya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi langsung nyambungnya 30,5 sampai 40,5. Gitu. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ke learning check. Wah, ini masih bahasa Inggris. Ada distribusi frekuensi kelompok ya, yang memiliki kategori 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, dan 30 sampai 39. Lebar intervalnya untuk 20 sampai 29 berapa? 9 poin, 9,5, 10, atau 10,5? Yang mana? Ayo, yang mana? Oke, ada yang jawab 10. Ada lagi yang mau jawab? Ada yang jawab A, 9. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau jawab? Antara 9 apa 10 nih? Oke. Host boleh loh ikutan jawab sambil merefresh materi kan ya. Sambil iseng-iseng sore-sore nyoret-nyoret layar tuh. Kapan lagi boleh coret-coret? Ya kan? Boleh coret-coret dengan bahagia di sini. Oke. Kita lihat ya kunci jawabannya ya. Jawabannya adalah 10 poin. Ya, karena apa? Karena lebar intervalnya itu adalah dari 19,5 sampai 29,5. Itu ada 10 poin. Ya. Hore. Yang nggak tahu jadi tahu, ya kan? Yang sudah tahu jadi mantep deh. Oke, lanjut. Di-clear dulu dong. Nah, coba nih, benar apa salah? Kamu bisa menentukan berapa banyak individu yang memiliki skor dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Bisa nggak? Dari sebuah tabel distribusi frekuensi, kita bisa menentukan setiap individu itu skornya berapa. Bisa nggak? Ini tadi ada kan penjelasannya. Skor individunya masih ketahuan nggak kalau kita udah masuk di tabel distribusi frekuensi? Benar apa salah? Pernyataan yang kedua, kamu bisa menentukan berapa banyak individu yang memiliki each score. Nah, setiap skor dalam suatu distribusi frekuensi kelompok. Nah, ini beda ya, yang atas di tabel distribusi frekuensi, yang bawah adalah distribusi frekuensi kelompok. Pertanyaannya sama, itu kan, tapi bedanya di bawahnya itu tabel distribusi frekuensi, yang satu distribusi frekuensi kelompok. Apakah kita bisa mengetahui setiap individu itu punya skor berapa di tabel distribusi frekuensi, dan yang bawah itu adalah di distribusi frekuensi kelompok? Yo, yang mana nih jawabannya? Yang atas benar apa salah? Kalau yang bawah benar apa salah? Yo, siapa lagi? Boleh diketik di chat loh.
Atas benar, bawah salah. Atas salah, bawah benar. Atas benar, bawah benar. Atas salah, bawah salah. Itu opsinya cuma itu aja, hanya 4. Kemungkinannya hanya 4 kan? Benar salah, salah benar, benar benar sama salah salah. Oke, kita lihat ya kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yang pertama itu benar karena itu tabel distribusi frekuensi biasa ya yang satu-satu. Jadi original score-nya kita bisa ketahui ya. Tetapi kalau yang sudah dikelompokkan kita nggak akan bisa lagi lihat ya data individunya udah hilang. Ya. Jadi yang kedua itu false. Ya, salah. Oke. Sip. Kita lanjut di clear dulu ya. Ups. Nah, sekarang kita lihat grafik distribusi frekuensi. Grafik loh ya. Grafik ya. Kita buat dalam gimana sih bikin grafik? Diingat-ingat lagi ya. Datanya dikelompokkan dalam tabel. Semuanya memiliki 2 sumbu ya, sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang vertikal. Nah, mereka berpotongan di angka 0. Tingginya itu harus kurang lebih 2/3 atau 3/4 dari panjang. Ini kenapa tingginya kebanyakan G? Oke, nah pertanyaan untuk grafik data. Apa tingkat pengukurannya? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Lalu discrete atau continue. Terus, menggambarkan sampel atau populasi. Gimana tuh? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menentukan grafik seperti apa yang cocok. Gitu ya. Yang pertama, kita lihat histogram. Histogram itu kalau skalanya interval atau rasio. Karena dia harus numerik. Terus mewakili semua skor dalam sumbu X, ya, termasuk skor dengan frekuensi 0. Nah, kemudian gambar batang dan batangnya itu tinggi batangnya itu berhubungan dengan frekuensi. Lebar batangnya itu berkaitan dengan real limits tadi, ya, atau setengah unit skor di atas di bawah skor discrete. Jadi ini contohnya. Ya, ini kenapa nempel? Karena itu real limits-nya. Nempel. Jadi 3 tidak kita buat 3, tetapi real limits-nya kan dari 2,5 sampai 3,5 gitu kan. Makanya dibuat lebarnya itu berdasarkan real limits itu tadi. Kalau datanya 4, bukan 4 segini, tapi dari 3,5 sampai 4,5. Gitu. Ya, itu real limits-nya. Ke atasnya itu adalah frekuensi. Jadi histogram ini mewakili tabel distribusi frekuensi ini. X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu X ya. Lalu frekuensinya itu yang ke atas. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang kalau histogram kelompok, syaratnya sama seperti histogram sebelumnya, kecuali bahwa gambar batangnya itu di atas setiap kelompok kelas interval. Kalau yang tadi kan data satuan ya. Kalau sekarang kelas interval. Lebar batangnya itu real limits-nya. Ya, konsekuensinya apa? Batas nyatanya akan diperpanjang keluar 1,5 unit skor di setiap akhir interval. Jadi kayak gini nih. Jadi intervalnya kan gini. Nah, ini kan diperpanjang sedikit nih. Ya kan? Walaupun di sini 3233, tapi kan di sini kan agak diperpanjang karena dia berdasarkan real limits-nya. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, bagaimana penggunaan grafik yang benar dan salah? Kita tuh perlu hati-hati ya dalam memilih rentang pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena rentang yang terlalu dekat atau terlalu jauh itu bisa menghasilkan
diagram yang tampak jauh berbeda, padahal datanya sama. Efeknya karena tampilannya jauh berbeda, interpretasi yang dihasilkan bisa berbeda juga. Contoh seperti ini. Ini datanya sama. Datanya sama persis. Hanya karena menggunakan rentang yang berbeda, akibatnya tampilannya itu jauh berbeda. Interpretasinya juga jadi jauh berbeda. Kalau dilihat dari dua grafik ini, mana yang kelihatannya pertumbuhannya itu signifikan, meningkat, pesat? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Nah, Yang ini ya. pertama. Ini kan kesannya kayak data meningkat pesat gitu ya. Kalau yang ini kan tidak, kesannya kayak landai begitu ya. Perbedaannya itu adalah di skalanya ini, rentangnya ini. Karena ini dia 42 ke 44 ya, bedanya 2. Ini bedanya 20 per garis nih 20. Efeknya jadi jauh berbeda. Ya. Dan ini kebayangkan kalau kita menggunakan teknik seperti ini untuk menggambarkan peningkatan jumlah pasien COVID-19 gitu ya. Kita gambarkan dengan yang teknik yang sebelah kiri gitu ya, garisnya nih tipis-tipis gini. Orang mungkin udah stres, ya peningkatnya tajam gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita buat seperti ini landai ya, peningkatannya sedikit-sedikit saja. Gitu. Nah, jadi hati-hati ya, karena ini sangat memengaruhi interpretasi kita. Kemudian yang kedua adalah balok histogram. Nah, histogram itu ada yang namanya histogram balok ya. Jadi sama seperti yang tadi ada batang menggambarkan susunan balok. Setiap balok mewakili kasus, satu kasus ya. Jadi balok histogram itu menunjukkan frekuensi dalam setiap batang. Kayak gini. Nah, ini yang namanya balok histogram. Jadi yang setiap balok ini kayak batu bata tuh ya, itu mewakili frekuensi, satu frekuensi. Jadi kalau yang ini frekuensinya 1, yang ini 3, yang ini juga 3, ini 4. Tuh 2, 3, 4. Ya. Yang ini 2 frekuensinya, yang ini 1. Ya, beda kan ya? Ini namanya balok histogram. Gitu. Sekarang poligon. Poligon ya. Itu bedanya apa? Itu kita membuat ini gambar titik-titik di tengah tiap interval. Di atas ya. Di bagian tengah dan di atas tiap interval. Tinggi titik itu berhubungan dengan frekuensinya. Kemudian kita hubungkan titik dengan garis. Tutup poligon dengan garis titik ke Y sama dengan 0. Jadi kayak begini. Nah, tutup ya ke bawah gini. Nggak boleh gantung gini. Harus ditutup ke bawah. Ini namanya poligon. Tuh, ya. Nah, ini poligon untuk distribusi kelompok. Jangan lupa selalu ya, ke bawah, ditarik ke Y sama dengan 0. Harus ditarik gitu. Itu cirinya poligon, nggak boleh melayang-layang. Kalau melayang-layang dan tidak ada garisnya, itu namanya diagram pencar, scatter plot. Ya, tapi kalau dihubungkan harus ditarik ke bawah begini, namanya poligon. Oke, sebelum kejauhan, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Udah? Lanjut kita? Lanjut ya. Oke, kalau begitu sekarang kalau untuk data nominal atau ordinal. Kalau data tidak numerik ya, kalau tidak numerik itu kan nominal dan ordinal, itu kita pakai grafik batang. Mirip histogram, tapi jaraknya itu ada jedanya antara batang yang satu dengan batang yang berikutnya. Itu menunjukkan bahwa dia diskrit, tidak kontinu. Ya. Dan kalau untuk nominal, kita nggak perlu memikirkan urutannya. Kalau untuk ordinal, lebarnya yang nggak bisa diukur.
Jadi kayak gini. Ya. Tuh, ada jeda kan? Ini menunjukkan kalau dia itu discrete. Beda kalau yang tadi kan ada real limits kalau continue. Jadi dia rapat ya. Dari satu batang. Kalau yang ini karena dia discrete, jadi ada jedanya. Gitu. Tidak rapat, ya. Nah, ini contoh. Ini nominal. Ya. Dan jaraknya itu terserah. Gitu. Bisa lebih dekat, bisa lebih jauh, yang penting ada jarak. Ini untuk data nominal juga bagus, ya. Diagram lingkaran atau pie chart. Ya, sudah banyak yang bikin kayak gini kan? Tadi sudah tahu cara bikinnya juga kan? Nah, kemudian untuk grafik distribusi populasi. Kalau populasinya kecil, skor setiap anggota itu digunakan untuk membuat histogram. Tetapi kalau populasinya besar, nggak mungkin kita pakai skor setiap anggota, ya. Jadi kita pakai frekuensi relatif. Tidak menggunakan grafik dengan kurva, ya, untuk menggambarkan skornya. Kalau dia berdistribusi normal, ya, kalau dia normal saja, maka dia akan simetri. Frekuensi terbesar itu di bagian tengah dan simetri kanan dan kirinya. Itu kalau ya dia normal. Terus strukturnya itu sama untuk ya kalau distribusi normal tuh sama untuk berbagai variabel ya begitu aja gambarnya. Maksudnya gimana sih? Nah ini. Kalau untuk populasi ya populasinya besar sekali, maka kurvanya itu akan membentuk seperti ini. Apapun variabelnya. Ya. Dia asimetri kanan dan kiri. Titik tertingginya atau modusnya itu ada di tengah-tengah kurva. Nah, seperti ini. Ingat-ingat ya. Ini yang disebut sebagai kurva normal. Menggambarkan populasi. Nah, bentuk distribusi itu sebenarnya ada beberapa macam. Distribusi simetri setiap sisi itu merupakan cerminan dari yang lain. Jadi kalau yang ini, yang sini itu cerminan dari yang ini. Sama persis ya, simetri. Kemudian kalau yang menceng, ya, menceng itu bahasa Inggrisnya skewed, skornya itu bertumpuk di salah satu sisi dan mengerucut bagai ekor di sisi lainnya. Jadi kalau ini kan tidak ada, ya, dia nggak menceng ya, dia normal. Tapi kalau menceng, itu nah kayak gini, bisa menceng gini, berkumpul di sisi kiri, ekornya di sisi kanan. Data berkumpul di sisi kanan, ekornya ke sisi kiri. Ini yang namanya skewed. Ya, kalau simetri bisa begini, bisa juga begini. Tapi yang namanya kurva normal tuh yang ini. Yang ini nggak normal. Ini namanya bimodal atau puncaknya ada 2. Gitu. Ya. Nah, kalau yang menceng, kita kembali sini. Kalau ekornya di kanan, ya, jadi kan kanan tuh kan skor yang lebih tinggi ya dari sebelah kiri. Itu kita sebut positive skew. Kalau ekornya sebelah kiri, itu negative skew. Menceng negatif. Ya. Jadi kalau yang ini, kita lihat ekornya. Ekornya di mana? Di positif kan, ini nilai yang lebih besar. Maka ini disebutnya distribusi positive skew. Kalau yang ini, ekornya di negatif, kita sebut negative skew. Gitu. Ya, coba kita tes dulu nih. Ini bentuknya apa ini? Simetris, negatively skewed, positively skewed, atau discrete? Yang mana? Yang mau ngomong juga boleh. Chat juga boleh. Yuk, siapa lagi? Yuk, masih ingat nggak penjelasannya barusan?
Yes. Oke, bagus. Kita lihat kunci jawabannya ya. Betul sekali, semua benar. Positively skewed. Oh, hebat nih. Hebat, sore-sore masih ingat. Bagus. Lanjut ya. Be clear dong. Thank you. Sekarang tentukan, ini benar apa salah? Benar nggak sih kalau kita itu menggunakan histogram untuk menggambarkan status pernikahan orang tua, yaitu single, menikah, bercerai, untuk dari sebuah apa ini, kayak pusat pelayanan untuk anak-anak. Jadi kalau kita mau menggambarkan status pernikahan orang tua, benar nggak sih kalau kita itu pakainya histogram? Benar apa salah? Ini penjelasannya agak di awal tadi ya. Terus yang kedua, ini benar nggak? Kita pakai histogram untuk menggambarkan waktu anak bermain dengan anak lain dari data yang dikumpulkan di pusat pelayanan anak. Nah, yang pertama itu untuk menggambarkan status pernikahan, kalau yang kedua itu untuk menggambarkan waktu yang dipakai anak untuk bermain dengan anak lainnya. Kita sama-sama pakai histogram. Nah, benar apa salah? Cocok nggak histogram untuk menggambarkan data ini? Atau yang ini? Atau dua-duanya bisa? Atau dua-duanya salah? Apa jawabannya? Ini masih agak tadi. Yo, siapa yang masih ingat? Histogram tuh untuk yang mana ya? Untuk data apa ya? Histogram untuk data apa? Data statistik. Data statistik? Semua juga statistik. Data statistik yang berupa batang. Tabulasi frekuensi itu biasanya menunjukkan frekuensinya jumlah, dan itu fallacy. Pertanyaannya kan bukan itu. Itu mah apa definisi histogram? Itu kalau untuk jadikan status, kalau status jumlah itu baru status datanya untuk single mat itu jumlah itu betul sih. Untuk status itu untuk jumlah, maksudnya statusnya itu untuk individu atau dari gabungan semua orang gitu. Nggak masalah, mau individu atau semuanya boleh, nggak masalah. Ini kan pertanyaannya histogram itu cocok nggak untuk data yang sifatnya seperti ini, atau untuk yang waktu? Yang pertama mungkin false. Karena kalau misalnya kayak single, married, or divorce itu kan dia masuknya ke nominal ya, Bu. Jadi dia nggak numerik. Nggak numerik. Oke, kategorial berarti ya maksudnya ya, nggak numerik tuh. Iya. Dari saya gitu. Makanya kalau yang kedua? Yang kedua dia bisa karena ada rasionya kan. Kalau misalnya histogram itu dia bisa, datanya itu bisa masuk skala interval atau rasio. Jadi kalau yang kedua ini variabelnya apa? The time children spend playing. Bahasa Indonesianya apa tuh? Waktunya. Waktu. Waktu yang dipakai untuk bermain ya dengan anak lain ya. Iya. Itu rasio ya. Jadi lebih cocok. Berarti kalau gitu pilihannya, kalau sahabat Tania tadi pilihnya yang atas salah, yang kedua benar ya? Iya, Bu. Oke, Trims. Kalau Trace ya, kenapa nomor satunya benar, Trace? Pendapatnya gimana, Trace? Karena dari penjelasan tadi yang saya ingat, Bu, yang histogram itu yang kepisah kan, Bu, enggak
grafiknya nggak sambung, nggak ada angka tengahnya. Jadi saya rasa kalau yang single ini kategorial, bukan pakai angka, Bu. Oh, berarti ingatnya kalau yang histogram tuh yang terpisah ya? Iya, Bu. Soalnya di Oke. saya hujan, jadi nggak kedengaran. Oke, baik kalau gitu. Oke, kita lihat aja ya berikutnya ya. Nah, yang pertama itu adalah salah. Kenapa? Penjelasannya Sahabat Tania tadi sudah bagus ya, bahwa status pernikahan tuh kategorinya itu ya variabel nominal. Jadi kita pakainya grafik batang. Nah, yang histogram itu bukan untuk data nominal, tetapi yang data nominal itu pakainya grafik batang, bukan histogram. Kalau histogram itu lebih cocok untuk yang interval atau rasio. Nah, waktu ini bisa ada interval yang jelas kan, waktunya ya kan, karena data kan. Nah, ini cocok dia menggunakan histogram gitu. Oke, sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada, Oke. Bu. Baik, nah kalau nggak ada, kita nanti ini tuh masih banyak nggak sih? Oh, tinggal dikit lagi. Oke. Saya lanjut dulu kalau gitu ya, tinggal satu lagi sedikit. Satu topik lagi, stem and leaf. Stem and leaf itu artinya batang dan daun. Batang dan daun ini maksudnya gimana? Ini diciptakan oleh yang namanya Takei untuk alternatif untuk mengelola data. Ini gampang banget ya. Datanya tuh dibagi jadi dua bagian. Contoh, kalau X-nya 85, itu dibagi jadi batang dan daun. Batangnya itu 8, daunnya itu 5. Jadi 85 dibagi 2. Contoh lain, kalau X-nya 205, maka dibagi 2, batangnya 20 dan daunnya 5. Jadi daun itu selalu yang paling kecil ya, satuannya terkecil gini. Nah, jadi kalau datanya seperti ini, itu untuk mempermudah, kita buatlah batang dan daun. Jadi kita urutin dulu. Batangnya ini dari yang paling kecil ini kan mana sih data? Nah, 32 ya. Itu paling jadi 3. Terus nanti ada 4, 5, 6, 7. Yang paling besar itu 90-an ya. 93, 97. Nah, gitu. Supaya kita gampang mengelolanya. Jadi kita lihat yang kepalanya 3 di sini. Ada ini 32. Jadi 2-nya ditaruh di belakang. Terus mana lagi? Nah, ini 33. 3-nya ditaruh di belakang gitu. Jadi ini bacanya 32, 33 datanya gitu. Terus kalau yang ini gimana? Ini 4, 42 kan jadi 2. Terus ada lagi di sini 46. 4-nya udah, di sini 6. Begitu seterusnya. Jadi kita bisa lihat kayak kalau dari miring gitu ya kepala kita kayak kurva gitu. Gini. Oh, yang paling banyak tuh kepala 70-an nih. 7. Nah, gitu kan. Kita bisa lihat kayak kurva gitu ya. Gitu. Ini stem and leaf ya. Oke. Kayaknya materi hari ini sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, itu ada latihan soal yang perlu dikerjakan. Nah, yang dikerjakan itu hanya yang bagian kedua, yang bagian pertamanya itu nggak usah, itu silakan bukan nggak usah dikerjakan, itu buat latihan sendiri. Yang dikumpulkan dan dinilai itu yang di bagian kedua. Ya, yang di bagian pertama itu kalau nggak ngerti masih boleh didiskusikan bersama pendampingnya masing-masing. Ya, jadi boleh tanya di grup, boleh nanti diatur sendiri mau nanyanya kapan, boleh. Tapi yang dikumpulkan itu yang kedua. Nah, karena materi hari ini udah selesai sampai di sini, jadi nanti dikumpulinnya itu sebelum hari Senin minggu depan. Jadi hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa, Kak? Kok aku lupa. 25, Kak. 25, Bu. 25 ya. Jadi nanti dikumpulin tanggal 25 jam 6 sore. Gitu. Itu nanti dinilai yang bagian keduanya aja. Oke.
Nanti diumumin lagi di grup masing-masing ya kalau kurang jelas. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Ada Eka yang bisa tuntut? Yes. Kenapa Michael? Izin. Untuk siasat, Bu. Apa siasat? Absen. Emang